Apa bedanya Salafi dan Sururi? Bukankah mereka juga mengajarkan sunnah? Hadirin kaum muslimin rahimani war jami'an. Perbedaannya sangat nyata dan jelas. Perhatikan. Saya akan berikan contoh. Kalau seorang melihat secara zahir pakai jubah, jenggotan, celana cungklang di atas mata kaki, istrinya juga bercadar, bahkan kitab-kitabnya juga sama, Ushulul Thalatha, Kasyubuhat, Kitabut Tauhid, ya, bahkan juga syekh-syekhnya sama di Madinah, bahkan mereka lulusan Jamiah Islamiyah. Kenapa ditahdir? Perhatikan ke sini kaum muslimin. Perbedaannya apa yang tadi kami sampaikan di atas, mendasar sebagai dasar yang benar. Sunnah Nabi tidak kompromi dengan bid'ah. Sebelum bid'ah muncul, Nabi sudah mentahdirnya. Sebelum Khawarij muncul, di waktu itu yang ada adalah siapa? Dzul Khuwaisirah. Rasul mengatakan, saya khuruju min didi hadzal rajul, akan keluar dari keturunannya orang ini, Khawarij. Yang mereka ini siapa? Mereka kilabun nar. Apa kilabun nar, Pak? Anjing-anjingnya neraka. Mereka ini adalah sejelek-jelek bangkai di bawah kolong langit. Kalau aku mendapati mereka, aku akan bunuhi mereka sebagaimana Allah membunuh kaum Ad. Rasul sebelumnya mengatakan mereka sholat, mereka puasa, mereka baca Quran. Tetapi kalau Rasul menjumpai mereka, saya akan bunuh mereka sebagaimana Allah membasmi kaum Ad. Dan mereka sejelek-jelek orang yang mati di bawah kolong langit ini. Mereka adalah anjing-anjing neraka. Ini tahdzir wa kaum muslimin. Peringatan Nabi kepada bid'ah dengan tegas. Sururi wa kaum muslimin tidak menerapkan hal ini. Karena itu Sururi bisa bergabung dengan berbagai macam pihak-pihak dolal di daurah-daurah mereka, di acara-acara pengajiannya mereka. Yang paling nampak sekarang ini, mereka menggurukan Ali Hasan Abdul Hamid Al-Halabi, yang dikenal dengan Halabiyah atau Al-Halabi, Ali Al-Halabi. Orang ini ditahdir oleh para ulama di zamannya Syekh bin Baz masih hidup, 98 kurang lebih beliau meninggalnya sekitar itu. Sebelum itu sudah ditahdir. Ya, sebelum itu sudah ditahdir oleh para ulama besar bahwa dia adalah ahlul bid'ah, dolal, kelas internasional. Disebutkan kebatilan-kebatilan orang ini. Tetapi pihaknya Sururi menggurukannya. Pihaknya Sururi menjadikannya sebagai narasumber, mendatangkan ke negeri Indonesia di tahun 2006, 2007, 2008, kurang lebih tahun-tahun segitu. Padahal sudah ditahdir oleh kibarul ulama, Hay'ah Kibarul Ulama di negeri Saudi, kumpulan ulama kibar negeri Saudi, tapi masih dipakai oleh mereka. Ahlus Sunnah tidak mungkin melakukan hal ini. Ahlus Sunnah apalagi menjadikan sosok orang sebagai guru yang akan diambil ilmunya, harus selektif betul. Yang gak jelas-jelas saja ditinggalkan, apalagi yang sudah jelas bid'ahnya otomatis ditinggalkan. Sururi tidak punya manhaj ini. Mereka masih mengundang Khawarij internasional, Muhammad Al-Arifi, diundang oleh mereka, mengisi di daur mereka, di televisi-televisi mereka. Ini dia. Kemungkaran secara manhajiyah jelas, tapi karena sudah malam. Kemudian kemungkarannya ada pada mereka berikutnya adalah pada perihal-perihal yang lainnya yang berupa kemaksiatan. Nama jelas. Mereka bermudah-mudahan dengan gambar. Ustaz-ustaz mereka kalau ngumpul selfie, Pak. Ini dia. Muncul di televisi bergabang-gabangan. Ya. Ketika ummahat mereka ya kagum, ustadzku ganteng-ganteng ya. Ini sudah fitnah besar. Suami-suami mereka tidak cemburu. Tidak mengatakan, ini loh, dek, suamimu. Itu bukan suamimu. Ya.
Ketika ada polemik seperti itu, mereka ditanya, gimana nih Pak Ustadz? Istri-istri kami melihat para ustadznya dengan baju ini, dengan baju itu. Bajunya macam-macam karena mau tampil di televisi dengan indah dan bagus. Kami para suami, gimana nih para istri kami kok malah kesengsem dengan cinta dengan para ustadz? Ya sudah, televisinya dicadari saja. Ini jawabannya Badrussalam, Muhammad Arifin Badri. Televisinya cadari saja, tutupi dengan kain, dengarkan aja suaranya. Ya radio saja, ndak usah pakai televisi, buat apa? Hada ikhwan. Kemudian mereka mulai dekat antar akhwat ikhwan. Saya mendapatkan mereka itu taklim seperti ini, perempuan semua di hadapannya. Kalau sekarang ini laki-laki di depan saya, di tempatnya mereka perempuan semua. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semakin jauh, semakin jauh. Sehingga suara mereka, kami di atas sunnah. Di atas sunnah, sunnah yang mana? Kalau cuma sekedar berjenggot, celana di atas mata kaki, apakah ini tanda salafi? Bukan, ini di antara sunnah Nabi. Tetapi bisa jadi ketika seorang melanggar manhaj salaf dalam beberapa prinsip, maka dia bukan salafi. Khawarij berjenggot Pak, berjubah. Antum kalau ke Nusa Kambangan, melihat orang-orang teroris, rambutnya panjang, jenggotan, jubahan, seperti kita, tidak ada bedanya secara fisik. Ana ngisi di Nusa Kambangan dari tahun 2010 atau 2009. Ngadepi teroris, baju boleh sama, casing lah bahasanya, ya, casing boleh sama, tetapi etikot beda. Satu saat di tempat LP kami, kemasukan teroris-teroris kelas kakap ini, yang sudah jebolan-jebolan Afghanistan dan yang lainnya, sangat lihai dalam mempengaruhi massa. Kita rapat di waktu itu dengan Kalapas, dengan Kasih Binadik dan beberapa pejabat pegawai, minta langsung, Pak Ustadz tolong bahas Khawarij di tempat ini, bahaya teroris di tempat ini. Karena kami khawatir masuknya teroris ini akan membawa dampak negatif kepada napi yang lain. Mereka paham, kita ini salafi. Walaupun apa-apa, jenggotnya sama, jubahnya sama, mereka bukan salafi. Teroris itu yang dipenjara. Kita bicara sekali, dua kali, tiga kali, terus. Sampai akhirnya alhamdulillah para nabi paham dan tidak terbawa oleh arus teroris, kecuali satu yang kita kecolongan di waktu itu. Fakad ikhwan, Sururi tampilannya seperti itu, tetapi model dakwanya coba lihat gabungnya sama siapa? Ibnu Mas'ud mengatakan, "I'tabirun nas bi'akhdanihim." Takarlah orang, nilailah orang itu tergantung dengan siapa dia bergaul. Banyak dalil tentang hal ini. Sururi bersama siapa bergabungnya kaum muslimin? Ketahuan dan nampak. Faqada ikhwan rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kepanjangan jawabannya. Pertanyaan, mohon jelaskan apakah pertanyaan malaikat kepada mayit di dalam kubur hanya ditanyakan 3 perkara saja. Siapa Rabbmu, siapa Nabimu, dan apa agamamu? Apakah ditanyakan juga mengenai hal-hal lain seperti pemahaman mengenai tauhid asma sifat? Hadirin kaum muslimin jami'an, pertanyaan malaikat cuma 3. Man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka. Barakallahu fikum. Mumpung ingat pertanyaannya, apakah juga ditanyakan pria lain seperti pemahaman tauhid asma sifat? Barakallahu fikum. Ini diantara subhatnya, diantara kerancuan subhatnya Sururi
Ya walaupun saya tidak tahu yang sahabat tanya bukan nuduh sururi, Pak. Ya. Apa syubhatnya mereka? Syubhatnya mereka, gak usah bicara sururi, gak usah bicara ikhwan muslimin, gak usah bicara bid'ah-bid'ah. Dia ditanyakan oleh malaikat di dalam kubur. Dia ditanyakan. Pertanyaannya, siapa Rabbmu, siapa nabimu, apa agamamu? Gak ada yang tanya malaikat bid'ah apa, gak ada. Sehingga gak usah bicara bid'ah-bid'ahan. Sudah kita talim saja. Urus teman dengan salafi bid'ah, gak usah ambil pusing. Kata mereka seperti itu. Hadirin kaum muslimin, pertanyaan man rabbuka menuntut Anda paham asma wa sifat. Menuntut Anda paham tentang rububiyah, uluhiyah. Menuntut Anda mentauhidkan dalam semua pihak, dalam 3 hal ini. Mentauhidkan. Di antaranya pembahasan asma wa sifat ini. Kalau tidak, Anda nggak akan bisa menjawab man rabbuka. Demikian pula ketika pertanyaan wa man nabiyuka, siapa nabimu, nggak akan bisa jawab kalau Anda ahli bid'ah. Karena ahli bid'ah itu bukan mengikuti nabi, tetapi mengikuti guru-guru mereka. Bukan berjalan di atas rel nabi, tetapi berjalan di atas rel guru dan kepala atau ketua rois amir mereka. Anda tidak akan bisa menjawab. Karena apa? Disebutkan oleh para ulama, orang yang bisa menjawab siapa Allah, siapa Rabbmu, dia adalah ahlu tauhid semua hal. Bertauhid rububiyah, bertauhid uluhiyah, bertauhid asma sifat, menunjukkan keikhlasan ibadat tanpa syirik. Orang yang bisa menjawab pertanyaan siapa nabimu adalah mereka yang betul-betul mengikuti nabi, mentaati nabi, mencontoh nabi, mengamalkan ajaran nabi, tidak menyelisih nabi, dan tidak melakukan bid'ah. Karena bid'ah itu bukan ajaran nabi. Baru Anda bisa menjawab siapa nabi. Demikian pula dengan pertanyaan, apa agamamu? Lebih luas lagi, agama kita agama wahyu. Ahlul bid'ah tidak beragama dengan wahyu. Sebagian ada wahyunya, sebagian bikinan mereka. Bisa dipahami hadirin? Alhamdulillah.